Ambu, sampurasun Ambu, selamat malam. Apa kabar Ambu? Tetap baik dan harus baik sehat. Alhamdulillah. Masih kuat Ambu puasanya? Kuat dong. Kuat. Alhamdulillah. Kuat. Nggak kuat juga dikuat-kuatin lah sekarang mah. Tapi yang penting puasa itu kan bagaimana ketika kita menahan nafsu. Bukan Itu ya? nahan lapar haus, bukan. Kalau nahan haus, nahan lapar, nahan ini mah banyak lah. Tapi bagaimana kita bisa menahan nafsu, menjaga juga daripada ucap, penglihatan kita, pendengaran kita. Itu kalau sama puasa, jadi nggak ucap yang bagaimana, jangan mendengar yang bagaimana, melihat sesuatu yang bagaimana. Itu kalau benar-benar mau ditarik pada hakikatnya puasa. Jadi intinya mah kembali mendekatkan diri kita kepada iman. Puasa tadi itu bertemu tadi itu. Ini apa yang mau ditanyain apa? Bingung saya. Ini Ambu mau nanya tentang itu. Apa bedanya Roro Kidul atau Nyi Roro Kidul ataupun nama-nama yang sering disebutkan di sekitaran pantai, atau mungkin ya ada yang disebut Ratu Pantai Selatan gitu. Apa bedanya sih dengan nama-nama atau sosok-sosok tersebut, beliau tersebut itu? Beda-beda ya. Kan tadi setiap nama itu membawa ayat pengurai. Seperti nama kita kan ayat pengurai. Oh. Jadi setiap nama itu membawa ayat pengurai, membawa perjalanannya masing-masing, nggak akan sama. Setiap nama, makanya cicirannya kan nama gitu. Betul. Makanya tadi di situ membawa daripada af'al atau daripada laku lampah yang dijalankan tadi itu. Itu nama. Terus apa tadi? Perbedaannya itu. Ratu apa? Ya kode dengan apa tadi? Intinya mah Ratu Kidul gitu apa Ratu dengan Kidul gitu, ya? ada gitu ya? sosok-sosok nama yang apa melegenda sekali gitu tentang ada juga apa pada selatan, terus juga ada yang namanya Nyai Roro Kidul, terus intinya mah perbedaannya gitu. Ya pasti beda. ada Dewi Lanjar atau Dewi seperti tingkatan, ada ilmu, ada hodam, ada wahyu. Ya sama aja itu ada tingkatannya, ini gitu. Gitu. Udah biarin. Gitu. Jadi kalau kita mau ngulas ke sana berarti ngulas dari awal. Kalau kita mau berbicara tentang sosok seorang namanya Ratu Kidul gitu ya. Itu harus ngulasnya dari awal, nggak bisa ujuk-ujuk di sini karena kan pasti ada segala sesuatu itu ada sejarah atau historikalnya lah, ada rundaiannya gitu kan, ada runtutannya gitu. Seperti kalau kita ngulas Kang Yudi, kan Kang Yudi juga punya rundaian dari ini. Dan kalau langsung Kang Yudinya ini aja putus, cuma kita tahunya ini aja gitu. Jadi kalau ngulas ke sana harus ngulas dari awal, ngulas perjalanan awal sampai adanya apa yang melegenda sampai sekarang gitu ya, yang dengan apa legenda yang tersebar di masyarakat lah, dengan adanya ratu ini, ratu pantai dan ratu inilah ya. Ada ratu pantai yang menyebutnya ada ratu apa Nyai Roro Kidul atau apalah banyak sebutan gitu ya. Itu merucutnya dari awal. Jadi kalau umpamanya gini aja lah, umpamanya karena di sana itu ada siluman, ada jin seperti ratu pantai. Pantai berarti kan pantai. Pantai kan berarti pantai, bukan sisir lah ya. Nah, pantai itu siluman banyaknya. Nah, kalau ke sana itu jin. Nah, sementara yang disebut Ibu Ratu Kidul mah bukan di atas, di segaranya. Oh, beda ya. Beda di Ratu segara. Kidul itu di segara. Kalau ini mah di sini semua ada pantai lah, di laut, ada laut selatan, ya, laut pantai selatan. Nah, betul. Ini mah di sini di atas. Sementara kalau yang namanya sosok seorang ibu itu di segaranya. Di bawahnya. Di bawah. Bukan di yang pantainya atau lautnya, bukan. Pantainya siluman, lautnya tuh jin. Nah, ibu mah di segaranya. Di bawah berarti. Segara. Berarti ada kehidupan selain ikan-ikan, selain yang binatang laut itu ternyata ya ada lah. Wow. Nah, di bumi ada kehidupan cacing. Benar. Cacing ada ini lagi. Benar. Kan gitu. Nanti ya Bang Senopati pertanyaan nanti dijawab. Jadi ada pemisahan dulu, pantai, laut. Sementara ibu mah ibu gitu Pak. Itu mah di segara.
Jonasinya emang berbeda, dari nama pun berbeda, betul. Kan segara. Dan itu segara juga namanya bukan kidul, pakidulan. Segara, Pakidul. cuman banyak orang mengenal segara kidul gitu ya. Mana kan itu namanya kan segara pakidulan. Cuman kan lebih gampang, oh kidul. Itu mah namanya pakidulan. Jadi kalau yang dari jin itu, ya kita sama-sama belajar ya. Iya. Sama-sama belajar, karena Ambu juga belajar, bukan berarti Ambu juga bisa. Nanti salah menyampaikannya, aduh tanggung jawabnya lagi, kembali lagi. Yang berat itu tanggung jawabnya, yang berat. Kalau ngejawabnya mah enak, tanggungnya itu yang nanggung Ya. nggak bisa dong. Ambo yang belajar, kita yang niron lah. niron. Kenapa ya? Karena seperti beredar dengan legenda yang sekarang Solo tuh Ibu Ratu ini gini-gitu tuh ya. Karena apa ya tadi? Intinya yang di atas ini mah antara siluman dan ini jin ini mah tadi itu mengajak manusia itu dalam kesesatan. Ada ayatnya. Ada kan gitu. Ya kan siluman jin mah tadi menguji dan tadi membawa dengan tipuan apa hartanya, dengan kesepakatan ilmunya atau kesepakatan apanya, kan membuat satu kesepakatan atau pernikahan apa, kan membawa manusia dalam kesesatan yang begitu mah. Karena kalau yang kita nggak iman mah nggak akan yang seperti itu, nggak ada kesepakatan tentang harta, kesepakatan nggak tentang ada. ilmu, kesepakatan tentang pernikahan ini nggak ada kalau namanya iman mah. Tuh. Jadi kalau yang jin itu karena dia adalah ratu laut selatan katakan itu namanya tuh kalau di sana itu pakai nyai Roro Kidul. Nah hanya bedanya kalau siluman nggak pakai nyai, hanya tadi itu Ratu Roro Kidul. Itu kalau yang siluman. Nah, jin itu kerajaannya di situ karena gini, di laut itu sumber daripada segala kegaiban. Semua adanya di lautan. Jadi semua itu adanya di lautan. Sumber dari segala sumber kegaiban tuh di laut. Nah kalau kerajaan yang jin itu namanya kerajaan Layung Banyu, yang jin. Layung Kemarin Banyu. ada yang mau ketemu kemarin, nah ini ya. Nanya kemarin. Layung Banyu. Rajanya itu namanya Walahab. Ratunya namanya Wahabi. Punya anak satu perempuan namanya Inten Banyu. Tapi ini nggak menggoda karena di sana dia ada proses ini. Ya kecuali manusia-manusia yang malah banyak ketika terjadi sebetulnya banyak manusia-manusia yang iman ini banyak lah yang diselamatkan oleh Mereka ya. jin ini. Karena jin ini kan tadi akan melihat manusia-manusia yang taat. Beda dengan siluman. Ngambil. Siluman mah ngambil. Siluman itu ngambil. Ngambil karena tadi untuk satu persekutuan, untuk satu perjanjian. Ada barter lah ya. Iya. Nah kalau siluman itu kerajaannya namanya tuh 1000 Kencana ataupun kerajaan Balung. Hampir sama kerajaan, maka orang terkecoh. Ada kerajaan Balung Tunggal. Sementara di Ibu juga kan ada keraton Balung Tunggal. Iya, Balung. Sama. Makanya terkecoh. Kerajaannya 1000 Kencana disebut juga kerajaan Balung Tunggal. Ini yang siluman. Nah, itu rajanya namanya Jamirut. Ratunya Nyiluh Banga. Punya anak satu, Nyi Dewi Sekar Asih apa. Nah, ini yang disebut Blorong nih anaknya. Oh, jadi Blorong itu julukan ya atau apa ya? Apa gini, karena dia melanggar daripada satu aturan. Kan gini, harta benda apa-apa kan dulu dititipkan. Penitipan banda lah gitu ya. Jin itu. Cuma jin siluman. Jin siluman. Nah, anaknya siluman ini tadi melanggar dengan membuat kesepakatan nyawa tadi dengan banda Ya, barter. atau pernikahan tadi tuh, tapi dengan kesepakatan dengan banda. Makanya dia disebutnya Blorong. Ini anaknya perempuan dari siluman. Dari siluman. Adapun kalau yang ibu nggak di atas, dia maaf, punten. Ibu itu di segara. Banyak orang tertipu seolah keluar dari air gini. Itu kan kalau nggak ada penyamuran bagaimana? Makanya memang banyak hati-hati dengan apa yang kita lihat, dengan kita kan seolah keluar dari sini. Dari Ya banyak kan tadi ada kehidupan lagi di bumi ini, di bawah kita ada kehidupan lagi kan, logikanya gitu. Percaya kalau Gitu itu kan mah logikanya. percaya. Kita ini di permukaan bumi, berarti ada buminya. Iya. Ada bumi yang disebut segara bumi.
Nah, ibu ini bukan di segara laut, di segara bumi. Ini laut di segara laut. Nah, ini ada tadi, ini segara bumi, inilah tempat yang disebut Ibu Kidul tadi itu, Ibu Ratu Kidul. Nah, ini pun adalah di lautan. Ini di lautan semuanya tadi. Yang bangsa jin. Semua. Jadi di situ kan bukan siluman juga kan, ada demit, ada segala macam itu Iya, semua iya. di sana semua. Dan ada yang tilem juga di sana gitu kan. Makanya tempat semuanya. Itu. Beda. Nah, ini memang tugasnya sebagai penyamuran, menguji tadi itu untuk sampai ke titik ini tadi. Karena kalau yang ini urusannya iman, bukan yang ini. Kalau ini mah tadi dengan bandar kesepakatan ini. Tapi di sini Menggoda lah ya, terutama siluman dulu karena pantai. Siluman itu jadi di pantai pinggir. Nah, sepersekian dari pantai ke sana itu sampai laut itu. Jadi laut itu bukan hanya di atas laut gitu lah ya. Iya. Itu tempatnya jin. Kan sama seperti kita sih, manusia terbagi ini. Iya. Siluman juga terbagi ini. Jadi banyak di lautan itu, banyak sekali. Ada pun kaum jin. kalau ibu mah di segara. Di segara. Segara yang Namanya Segara Pakidulan. Namanya lautan apa namanya, Segara Pakidulan. Keraton Dalam Segara Pakidulan. Keraton Dalam Segara Berarti Pakidulan. di bumi. Di bumi. Bumi dan kita di permukaan bumi. Kita mah di permukaan bumi. Nah, inilah laut, inilah daripada semua kegaibannya. Semua kegaibannya di lautan tadi. Nah, kenapa semua sumber daripada itu di kegaibannya di lautan? Agar manusia bertemu. Logikanya gini, air di darat itu tawar, tapi semua nanti mengalirnya ke lautan. Jadi untuk bertemu rasa asin lah logikanya itu, ataupun rasa sejati kita harus tawar dulu, blast, baru kita ketemu dengan rasa. Tapi di sini tadi banyak sekali untuk ketemu rasa sejati tadi itu, muncul bahasa mah gogodanya lu ada ini sampai enggak kita ke sana. Itu sepertinya ayat pengurainya begitu. Ayat pengurainya. Jadi beda. Banyak alam-alam yang harus kita maksudnya bedakan, walaupun posisi tepatnya sama tapi alamnya yang menguasai. Iya. Ada alam Kan nggak jin, beda. ada Manusia aja kita alam saya di sini, Iya. itu dia alamnya di situ. Betul. Dia alamnya di situ lagi. Sama karena dulu jin itu diciptakannya sebagai penyerta bani. Makanya jin itu hampir sama, atau itu kehidupannya dengan kita. Ada siang malam, ada pernikahannya, ada ini hampir sama jin itu. Karena memang diciptakan sebagai penyerta bani dan dititipi, diberikan ilmu. Kalau bani warisan ilmu, jin diberikan ilmu dan diberikan titipan banda. Kenapa? Untuk dijaga dari angkara manusia dari awal. Karena makanya, manusia diberi warisan ilmu. Nah, tuh. Nah, angkaranya manusia tadi, makanya kan hubungannya jin aja yang disalahkan. Ya salahnya jin di mana? Umpamanya gitu. Padahal manusia yang nyamperin ke sana. Dari jin ini ada siluman tadi itu. Dari jin nggak beda kita dari kita tuh, manusia yang ingkar mah itu gitu. Nah, dari jin ini yang ingkar disebutnya siluman. Dari jin yang ingkar. Tapi kriterianya mah jin-jin juga ya. Jin juga. Cuma kan dia tadi udah keluar nih dari kalau bahasa mah dari kaumnya lah, dia udah punya kehidupan sendiri lah. Dengan pola cara dia sendirilah, karena udah keluar dari sini, berarti dia udah punya pola cara sendiri, nggak seperti pola cara yang ada di sini. Terusir lah dari ininya ya. Makanya tempatnya kadang-kadang nyangkut di mana aja. Kalau siluman mah biasanya di pohon. Tadi kalau gitu. seperti apa? Lukis ya? Apa tadi? Lukisan betul. Itu mah dari jin. Itu namanya Nyi Jorang. Kalau tahu apa? Komunikasi lah atau apa langsung sama itu namanya Nyi Jorang. Itu dari jin. Tapi bukan ratunya, bukan anaknya, tapi daripada abdinya jin tadi itu. Ya untuk tadi penyamuran lagi, menggoda tadi, sampai enggak dengan kesempurnaan manusia tadi, berpikir enggak? Akal betul. Berpikir enggak gitu. Dan sebenarnya apakah di sana tuh banyak istana-istana tuh Banyak sekali. banyak ya Bu ya? Sekarang gini, Budi ini terusir dari dalam kita. Dia bikin tempat sendiri, bikin rumah sampai sama-sama kita umpamanya gitu. Kan sama disebutnya juga rumah. Oh, dia terusir dari istananya, dia bikin istana sendiri umpamanya gitu. Itu banyak sekali. Jadi bukan saat, karena kan udah pernah ada kejadian nih Kang Yudi. Katanya saya nih dibawa ke istana katanya gitu. Ada teman saya juga sampai seperti itu gitu, cuman sampai sini gitu kan ketemunya.
teman pribadi Saya sampai ditemuin sama Ibu Ratu Ya benar, Ibu Ratu, tapi Ibu Ratu yang mana? Betul, Ibu Ratu. Tapi Ibu Ratu yang mana gitu. Karena Ibu Ratu yang disebut Ibu Ratu Kidul mah sebagai pembawa wahyu nggak sembarangan. Nemuin gini-gini umpamanya nggak sembarangan. Kecuali orang-orang yang tadi dengan iman tadi itu bisa menembus daripada pagar siluman dan jin tadi itu. Kamu panca karena iman tadi. Ya, kebayang lautan segitu luas terus kerajaannya banyak kayak gitu. Kan lautan itu kan disimbolkan daripada kan tadi kolbu. Nah, kolbu kita tadi bagaimana kita membersihkan kolbu kita supaya ketemu dengan satu titik, logika seperti itu. Kan sama. Nah, di lautan itu kan adalah simbol daripada perahu, perjalanan suci. Kalau kita mau nyampe ya harus dengan perahu, perjalanan suci, lahu suci. Sampai kita di mana kita harus berlabuh di Dramaganya gitu. Itu. Ya memang tugasnya tadi membawa manusia dalam kesesatan. Terutama bagi manusia yang tadi yang maaf ya, hartanya, ngejar harta atau ngejar kuasa atau ngejar apa-apa. Ya di sinilah akhirnya terbuatlah tanpa disadari, sudah ada kesepakatan perjanjian tanpa disadari. Tuh. karena kan ada diceritakan juga siapa Katakan di yang terdekat aja lah cerita tentang Pak Karno kenapa bisa seperti itu. Dia ini mah dongengnya dia menikah dengan Ratu Pantai Selatan gitu kan. Betul, ada pernikahan, tapi pernikahan Dharma, bukan pernikahan kayak gitu. Nah, Ratu Pantai Selatannya yang disosokkan Bukan Ratu dengan Pantai Selatan, nggak ada pernikahan dengan Segara Kidul, Pak Kidulan, Dengan Segara. tapi pernikahan lebih ibaratnya Dharma, ikatan Dharma, bukan ikatan menikah begitu. Bukan Aduh, nafsu. siapa bukan kita? inilah ya, bukan karena itulah gitu ya. Siapa kita aduh? Kenapa? Beliau nggak bisa kita panggil seperti, tapi beliau akan datang kepada siapapun yang dikehendaki, yang tadi dengan iman. Nggak usah dipinta akan datang kalau beliau mah. Nggak usah digini nggak akan datang, mau sejipret ilmu kayak apa juga nggak akan datang. Siapa kita hari ini? Dan apakah dandanannya seperti itu? Oh, enggak. Seperti di lukisan-lukisan gitu, Bu. Enggak, kasihan nanti tiap hari kerikan masuk angin. Oh. Mungkin dia pakai tolak angin gitu. Seorang ratu loh ya, logika Iya. dia seorang ratu. Seorang ratu, kasihan nanti masuk angin kerikan tiap hari kan, karena nggak pakai baju. Mana angin lagi Ampura, gede. jin gua jin ampura, maaf ya. Ya maksudnya pembelajaran lah, pembelajaran. Sementara kita aja diajarkan, dididik untuk menutup, Betul. menjaga kemuliaan kita Betul. dengan yang disebut pakon ataupun pakaian, kan gitu. Terus ada tuntunan seorang ratunya seperti itu. Terus bagaimana kitanya kalau harus seperti kan gitu? Kita pakai logika aja lah. Kita aja harus menutup daripada tadi, untuk menutup daripada kemuliaan diri kita tadi. Bukan dengan yang mewah, tapi menutuplah, menjaga daripada kemuliaan diri tadi. Baju kebaya. Ya terserah mau kebaya atau apapun lah ya, tapi menutup, tertutup. Nggak ada cerita zaman-zaman dulu ratu-ratu nggak pakai baju tuh, nggak ada. Oh, itu Berarti namanya. ratunya mas sengsara, nggak bisa beli baju. Dia nggak punya konveksi berarti. Berarti harus pesan ke abah dulu. Iya, harus kamu produk anak Ya, nagari maksudnya Pancabuana. supaya kita berpikir lebih cerdas lagi dengan situasi seperti ini. Kita tidak terombang-ambing lagi dengan hal-hal seperti itu. Gitu ya. Itu. Oh, namanya Nyi Jorang ya, Bu ya. Itu Nyi Jorang. Nyi Jadi Jorang. abdi daripada jin. Oh, abdi. Dan namanya abdi juga apakah membawa, karena kan banyak nih, Bu, lukisan-lukisan bahwa ini disebutnya Ibu Ratu lah, tapi pakai kereta gitu. Ya semuanya punya kereta di sana. Oh, punya semua. Mau jin, mau siluman, mau ya semua punya kereta. Termasuk utusan para ibu juga punya kereta semua. Semua punya kereta. Lo jin itu bisa meniru siapa aja, siluman itu bisa mengikuti apa aja. Untuk menipu manusia. Kan untuk menipu manusia bisa. Rampes, Kasadayana. Bisa. Nah, di sini kita meluruskan tentang, ya disebut lah ya, meluruskan ya, Kang Yudi. Meluruskan, ini emang tugasnya Pak, kita harus meluruskan Meluruskan sejarah tentang Ibu Ratu Kidul Kidul. yang sebenarnya itu Sebenarnya. seperti apa. Karena banyak sekali akhirnya
salah persepsi gitu. Iya. Bahkan sampai ada mengadakan ritual, sampai dipakaikan baju seperti gitulah kasarnya mak. Sampai Ya kalau berani. ritual apa mungkin tradisi, cuman niatnya aja, kembali kepada niat lah. Seperti kita bakar dupa, bakar menyan di mana aja, itu kan penghubung alam. Terus kadang dia pakai degan, karena degan itu memang penghubung ke semua alam. Makanya kadang-kadang kalau ada degan ini memang penghubung semua alam, degan itu tuh. Tapi kembali lagi pada niat lah. Sebetulnya kembali lagi pada niat. Tuh. Karena kan maaf sekali ya Bu ya. Pernah saya melihat suatu konten dan dia dengan dandannya segitu rupa. Iya, yang gitu kemarin ya. Sampai di kalau nggak salah di Parangtritis tadi Dia mana apa gitu. maksudnya dandan di gimana? pinggir laut dan dandan Kayak ya. pakai mahkota, Iya, Ya nggak gitu apa-apa, gitu. itu mah yang ditiru bangsa itu. Nggak ada yang mampu meniru sosok seorang yang di Segara Pakidulan, mah nggak ada. Kalau ada mah semua nanti dandanannya gitu semua. Karena bukannya apa Bu sampai Satu semua. sampai sempat mengecam gitu Mengecam gimana? tentang kalau kalian tidak percaya tentang ini bahwa nanti bakal terjadi begini gitu. Ya biarin aja, jin itu kan sama-sama diberi kemampuan ilmu. Diberi ilmu langsung. Kalau bani itu warisan. Ya, dia mampu, ya itu kan untuk mengecoh. Oh. Tinggal kita Untuk kembali mengecoh ya, dengan Bu, ya? iya, tinggal kembali dengan lu kita mau percaya itu apa mau percaya sama yang Maha Kuasa? Ya kan? Kita mau percaya itu apa percaya sama yang Maha Kuasa? Yakin ya Bu ya? Ya iya. Keyakinan. Karena yang namanya iman mah tidak akan tergoyah oleh apapun. Mau ngebacot kayak apa aja biarin aja. Kasarnya gitu ya. Tinggal kita tancap. Tidak tergoyah, kan gitu. Yang namanya kan kembali Tuhan aja nggak nakut-nakutin. Masa ini ketika ngasih tahu kita nggak mudah nakut. Apakah sosok seorang ratu? Ratu tuh gelar loh. Iya. Yang nggak sembarangan. Puncak lah udah ratu puncak. Terus ngucapnya sembarang. Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin ya Bu. Karena ratu tuh prosesnya panjang. Makanya seorang ratu memiliki sabda. Nggak sembarangan sampai ke sosok itu. Apalagi maaf ya sekarang ini pakai nama ratu ini ratu ini. Kalau Ambu sih senang aja. Kenapa? Berarti nanti bakal banyak rakyat yang makmur. Betul. Tapi kalau cuma bawa ratunya ratu-ratu karena ratuku, ratuku tuh karena nggak beli. Cuman pengen ratu-ratuan aja ya. Tapi dia tidak mampu mensejahterakan. Iya, untuk Nah, apa? tugasnya untuk apa? Karena ratu itu membawa simbol daripada sabda. Makanya sabda ratu. Pandita raja, raja yang menjalankan. Makanya iman keimanan gitu. Ya setidaknya begini ya Bu. Jadi ketika orang maksudnya ingin kepada atau Ratu Kidul atau Ratu Pakidulan, tapi ternyata kan disosokannya seperti itu, jadi orang nggak salah. Sebenarnya tujuannya ingin ke sana gitu. Sama seperti gini, ketika kita mencari Tuhan, kita terjebak dengan asma. Ya kan? Iya, Ada betul. asma gitu. Nah, betul. Tapi yang namanya asma ini kan pasti ada wujud-wujudnya seperti apa umpamanya. Kan ini semua proses pembelajaran sebetulnya. Proses. Mana nih sosok yang sebenarnya umpamanya kan harus kita cari. Oh ini Kang Yudi, nama Yudi itu banyak loh. Betul. Di mana Yudi yang sebenarnya yang membawa daripada ayat pengurai namanya itu sesuai daripada afalnya, sifatnya. Gitu. Dan ratu juga harus mau dari afalnya, sifatnya. Kalau ratu-ratuan tidak membawa afalnya, sifatnya daripada seorang ratu, ya tadi oratuku kata Ambu mah. Karena nggak perlu beli. Betul. Gua ratu ini kan nggak perlu dibeli. Gua ratu. Tapi hati-hati kan gitu. Karena nama-nama ini, proses nama ini sampai sekarang kita kenal itu dengan laku sucinya, dengan sejarah panjangnya. Bukan seperti kita sekarang baru kenal dipakai nama itu, dipakai nama itu. Ya maaf ngomong, siapa kita hari ini? Sudah berbuat apa hari ini? Sudah menjalankan apa hari ini kita? Koreksi diri lah, introspeksi diri aja lah. Yang penting mah kita cukup bangga. Gua mah jadi ratu rumah tangga, selesai. Ratunya suami, ratunya anak-anak. Anak-anak. Udah itu aja, gitu. Supaya nggak terjebak.